Itu dulu kemarin itu ada Pak Le kan heboh dapat sekian juta gitu, wes heboh sama anak-anaknya wes KPK itu enggak benar. Terus kemudian ini sakit gigi hilang selamanya dengan rebusan daun jeruk dan garam. Iya. Nah yang seperti ini panjenengan kan coba dulu kan gitu kan ya. Belum tentu kan gitu. Karena namanya obat itu mungkin cocok pada satu orang tapi beda dengan orang yang lain. Pijet gitu kan ya. Pijet pada satu orang. Iku lho. Enak iku cepet waras. Tambah loro kabeh misalnya gitu. Sana kok ya seperti itu ya silakan dibuktikan kan gitu. Nah, alhamdulillah saya sudah OTW. OTW itu apa maksudnya? Ini saya dicari ini sama anggota yayasan. Pak, teguh jenengan. Kalau saya misalnya saya bilang OTW tapi berangkatnya kok jam 11. Ini bau loh foto panjenengan terus saya kirim saya beri. Nah yang seperti itu. Jadi ini juga menjadi kita bisa menyimpulkan kata OTW itu simpulannya seperti apa ya, karena kita punya perangkat lain, tidak sekedar hanya membaca. Perangkat lainnya itu apa? Berdasarkan pengalaman. Arek iki nek ngomong OTW iku sak jam kas. Ya, pengalamannya gitu. OTW bersiap, padahal kita asumsinya OTW itu di jalan, kan gitu. Iki OTW bersiap, kok boleh sepatu ini hilang CC bisa dan sebagainya, kan mana? Nah ini literasi digital yang mungkin sering kita baca Ibu Bapak. Maka 95% inilah yang menentukan adalah kita. Ya ini cuma 5%. Ya. Maka ini ke depan literasi itu ada 3 hal ini. Ada literasi digital, literasi data, dan literasi AI. Literasi digital seperti ini bahwa yang semua hal yang ada kaitannya dengan komputer. Kalau saya kalau sekarang mungkin komputer dan turunannya itu ada laptop, kemudian ada tablet termasuk HP gitu kan, dan segala turunannya. Maka itu kalau sumbernya itu ada di situ, maka itu yang namanya literasi digital. Terus kemudian literasi data. Bagaimana kita membaca sebuah data, ya, bagaimana mengumpulkan data, terus kemudian mengevaluasinya, terus kemudian ini critical manner, bagaimana kita membaca data itu secara kritis, tidak secara blokosuto. Mungkin salah satu ini untuk nyerempet kalau di Mojokerto Jombang aman. Ini yang nyerempet itu seperti membaca data pilkada Jakarta. Iya. Ini yang jadi polemik kan di sana. Karena apa? 0,7 kan kemenangannya 50,07. 0,07. Ini yang dipersoalkan. Kalau 0,07 itu bisa digerus, maka putaran kedua. Kalau Jombang, Mojokerto, terus kota aman, selisihnya banyak. Nah ini kan membaca data. Makanya yang satu yakin menang, yang satu yakin 2 putaran. Sing situ yakin kalah, mengenai waduh 10% kan gitu. Yang seperti ini membaca data. Nanti panjenengan monggo survei ele-elean gitu ya. Survei ele-elean kegiatan anak-anak di sekolah dan di rumah, di cross checkkan dengan wali murid ketika terima rapot misalnya. Nanti akan menentukan profil anak ini itu seperti apa.
kok nek sekolah iki ngantukan, iki piye iki sakjane ceritane ning omah. Iki lapo ae ning omah. Kan gitu. Oh ternyata ning omah iku turune bengi. Bapak ibu repot arek dicekeli. Kak turu-turu nek gak pateni tek. Nah, seperti itu. Itu kan bisa jadi bahan kita. Survei yang ditanya-tanya oleh murid, tidak sekedar niki rapat panjenengan nggih monggo pun Allah masalah Muhammad selesai ya. Gimana nanti data-data selama 1 semester itu disampaikan. Atau kalau memungkinkan panjenengan kemarin sudah P5 nih, semester ini. Nah, hasil P5-nya anak-anak itu bisa dipresentasikan di hadapan wali murid. Hadir nopo boten ketika P5 kemarin wali muridnya? Boten. Monggo bisa ditunjukkan. Ini juga mengajari anak-anak untuk presentasi, ngomong di depan nggih, orang lain. Dan orang lain bukan orang lain yang beneran, orang tuanya sendiri. Itu akan beda loh niku. Ngomong biasa, ngobrol biasa, ngecebut ngeten iki dengan ketika di ngimpi seperti ini kadang itu ngeblek kabeh. Nah, anak-anak ketika gitu orang tuanya di sini, anaknya berdiri di sini, terus kemudian menyampaikan, Bu, Bapak, ini hasil saya belajar P5 kemarin, saya membuat perahu dari kertas. Ini asalnya seperti ini, bahan yang digunakan ini bagus loh Pak dan Bu, dan seterusnya seperti itu. Jangan lupa klik like and subscribe dan seterusnya. Monggo, itu bisa dilakukan. Itu kita sudah praktekkan itu beberapa waktu yang lalu, sudah beberapa tahun. Setiap kali rapotan syaratnya itu ya seperti itu presentasi. Walaupun orang tuanya itu tidak bisa hadir pada hari rapotan, diambil lebih cepat atau lebih lambat, tetap harus presentasi dulu anaknya. Biasanya di ruangan saya tunggoi karena apa namanya tidak bisa ngambil di hari yang sudah ditentukan. Jadi itu tetap menjadi syarat pengambilan rapot. Jadi harus orang tuanya kalau bisa. Tapi kalau terpaksa kakaknya ya tidak apa-apa, walinya. Terus kemudian yang terakhir literasi AI. Ini yang sedang marak itu seperti itu, bahwa AI yang sekarang mau macam-macam. Nanti di bagian akhir saya sampaikan itu ada beberapa macam-macam, bisa panjenengan coba. Tentu yang paling bagus ya berbayar. Awalnya apa namanya kayak ChatGPT itu ya mau lebih detail lagi ya pilih yang berbayar. Ini 3 literasi yang seharusnya kita kuasai ke depan, sekarang dan ke depan tentunya. Terus kemudian digital, ini kegiatan komunikasi dengan teknologi. Kalau seperti ini panjenengan, ini kita punya perangkat yang namanya HP misalnya. Terus medianya ini kan pesan, medianya apa? Pakai WA. Terus kemudian kan kadang itu kan ada gangguan, paketnya habis, wifi ini ada, kan terus sinyalnya. Terus kemudian kita perangkat teknologinya sesama HP. Terus ada umpan balik misalnya centang hijau ke biru, centang hijau tanda bahwa sudah dibaca. Sekarang ada bisa dihilangkan centang hijaunya, tapi ya tidak kurang akal. Monggo nanti dicari itu cara membaca, apakah ini sudah dibaca atau belum, kan gitu. Ada perangkatnya. Ya, maka semuanya ini menggunakan digital, menggunakan perangkat teknologi yang namanya HP. Terus kemudian ini yang lebih spesifik dari sekedar menguasai. Ketika panjenengan punya laptop, ini juga perlu diisikan, karena itu akan mempengaruhi kelancaran kita berkomunikasi via media digital. Misalnya kalau yang terkenal nih
pakai HP gitu ya. Sistem operasinya pakai apa? Android, terus kemudian itu Snapdragon atau Dimensity. Kalau itu detailnya saya nggak paham, saya kadang-kadang yang lebih bagus mana, gitu kan. Terus kemudian versi OS-nya, itu tadi Snapdragon. Nah ini yang saya concern itu kita sebagai guru ya, ini RAM sama storage-nya. Kalau bisa minimal ya 4 lah, jangan 2, itu wes jangan pembiayaan itu. Ya 4, kalau bisa lebih ditingkatkan lagi. Terus kemudian ini fungsinya untuk apa? Panjenengan, iya. Ini bagi yang tidak suka fotografi atau merekam berbagai hal, ini juga kebutuhan. Saya ini laporan didik-didik harus ada buktinya. Bahkan sekarang itu bukti itu tidak sekedar foto, tapi ada keterangan di fotonya itu, gitu. Tanggal, bujur, lintang dan sebagainya, tempatnya daerah mana, bahkan itu. Nah itu kan kadang itu kita butuh apa namanya RAM yang besar, terus kemudian keluasan tempat penyimpanan storage-nya. Ini butuh kebutuhan kita sebagai guru. Makanya saya menyarankan ke teman-teman di Al-Akbar itu, ketika melakukan kegiatan pembelajaran yang nggak biasa, mohon ada dokumentasinya yang nggak biasa. Misalnya hari ini ada pelajaran IPAS praktek, biasanya teori, hari ini praktek, monggo itu didokumentasikan. Loh, ketika panjenengan dokumentasi, nanti bawahnya dokumentasi, maka tinggal milih nanti ketika ada sesuatu penjaluan. Misalnya kemarin ada apa namanya Jambore GTK. Nah itu kan tinggal mengkoleksi saja, membuat laporannya, karena panjenengan sudah punya dokumentasinya. Ya, seperti itu. Ini terkait dengan perangkat kita. Lah, kalau ini insya Allah panjenengan sudah fase seperti ini, ya, mendapatkan produk-produk platform teknologi atau aplikasi dan mengoperasikannya. Caranya ada 2 gitu ya. Dengan cara menginstal sehingga kita punya aplikasi itu dalam gadget kita atau dalam perangkat komputer atau laptop kita. Maka biasanya formatnya itu kalau laptop itu Excel gitu. Terus kemudian kalau Android itu APK, atau bisa langsung melalui web browser. Hal-hal seperti ini menjadi apa namanya, kalau tidak terbiasa nutulnya itu ya, iya. Dan ini juga perlu hati-hati gitu kan. Banyak APK yang masuk ke kita itu juga kalau yang nggak jelas itu mohon untuk bisa di APK. Gitu. Saya pernah itu khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Ketika saya nggak sadar ada di grup itu, terus kemudian saya klik undangan apa gitu. Terus kemudian saat itu juga semuanya saya riset pabrik. Kemudian ada beberapa ada 2 mobile banking yang ada di sini juga saya hapus. Kemudian saya hubungi ke mana? Ke pihak bank untuk men-setel ulang. Jadi itu daripada hati ini mamang gitu, langsung saya mengambil langkah seperti itu. Nah ini kalau nggak jelas, ini mohon untuk berhati-hati. Tapi kalau memang betul-betul memang nyari, ya monggo, karena semuanya itu ada tersedia di Play Store dan di apa namanya untuk kita instalkan di HP atau di komputer kita. Terus kemudian seperti ini juga demikian, kurang lebih sama. Kalau ini kan lepas, kalau kita keluar ya sudah selesai kan gitu. Pun sampai sini ada yang mau disampaikan, monggo Bu Bapak. Ada yang perlu dibahas bareng, monggo. Ini sampai jam Itu Pak, yang AI tadi itu sebenarnya itu perlu apa tidak Pak? Maksudnya kayak kita percaya itu
Putri Enak ngono lho. banget. Jodoh. Apa Yang ya? harus saya Tapi lakukan. kalimatnya itu menurut saya itu kurang karena dengan kita itu tidak 100 lagi. Kurang piro? Kalimatnya itu sesempurna itukah kita nggak tahu. Tapi kalau menurut saya, itu biasanya disesuaikan dengan user. Kita kalau bahasa kita kalau memerintah ChatGPT itu bagaimana? Itu biasanya ditiru. Oh, gitu. Itu biasanya ditiru. Saya juga mengalami itu kan tugas PPG itu ya. Itu Wah, ini murni saya dari ya. tapi ya saya olah gini saya olah lagi karena memang ada pendeteksinya. Ya ada. Nah, ternyata yang tidak bisa dideteksi itu ada yang baru. Yaitu Gemini. Itu ada belum ada apa itu namanya alat atau aplikasi mendeteksi. Itu masih aman. Tapi memang Gemini kan baru. Jadi apa itu namanya? Nah, kurang pintar seperti ChatGPT. Pakai studi AI, Pak. Studi AI itu juga nggak ada. Ini gini, plagiatnya nggak ada. Biasanya kan pojokan ada ya kopi ketahuan kan Pendeteksi itu Pendeteksi di apa ya? Ini ada beberapa apa namanya itu yang bisa dicoba ini. Saya nggak pernah nyoba kayak gini. Oh ini lagunya ya. Iya, ini yang ada kaitannya dengan kita gitu kan. Ya. Kalau pengalaman yang sudah pernah nyoba buat ya, yang pertama bagi fasilitator atau dosen yang memberikan tugas sama seperti bank itu kan bisa mendeteksi bahkan berapa detik atau berapa menit akan terdeteksi apakah ini karya sendiri atau hasil AI. Itu bisa. Tapi kita juga bisa mengakalinya kan. Iya. Kalau jadi artinya yang jelas itu tidak serta-merta apa adanya itu terus kemudian kita salin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kembali lagi kita itu 95% itu bahwa itu hanya 5%. Jadi itu akan ya seperti yang panjenengan lakukan Bu Putri itu kan artinya kita itu kok cocok. Berarti kan kita sudah memvalidasi. Kata cocok itu kan kita menggunakan perangkat yang lainnya. Oh cocok, ya mau dipakai kan gitu. Kalau itu memang cocok. Kalau saya sendiri, saya itu produk lama. Iya, produk lama itu dalam artian nek gak gawe dhewe, gak puas. Tidak membuat sendiri dari awal gitu. Tapi pada akhirnya kalau mentok itu ya saya pakai ini. Gitu. Kayak misalnya gini. Ada idealis kalau membuat bahan khutbah. Itu dari awal itu saya rancang sendiri. Tapi ketika mentok misalnya, terutama di masjid yang belum pernah saya datangi, ya tinggal nyari yang lama-lama. Nah, seperti itu mentoknya itu di situ. Tapi kalau memang ada keleluasaan untuk membuat, maka saya buat sendiri. Kemarin ketika bikin RPP karena saya juga ngajar, alhamdulillah. Saya sudah lama itu kangen untuk ngajar, sudah 5 tahun nggak ngajar. Kemarin saya minta ke teman untuk diplot ngajar di awal semester kemarin, enggak kemana. Terus kemudian ada teman yang karena orang tuanya sakit, enggak bisa ngomong anaknya, baik. Otomatis dia resign. Nah, baru saya punya kesempatan untuk ngajar. Saya juga harus membuat RPP untuk bisa kolek di sekolah. Itu dari awal itu saya membuatnya sendiri. Tidak tanya
kembali ke rasa sih. Kalau panjenengan merasa cocok dan puas dengan apa yang sudah ada, gimana? Tapi yang perlu kita ingat bahwa harus relevan dengan sini. Karena mungkin standar yang dipakai sama AI-nya itu kan standar umum gitu. Tapi di sini kan ada kekhususan karena ada anak-anak yang hebat-hebat yang berbeda dengan sekolah lain misalnya gitu. Kalau saya nggak tahu. Jadi monggo nggak masalah karena itu semuanya alat bantu. Ketika wah ini kok cocok ya, berarti kita sudah proses validasi sudah berjalan itu sudah. Ya aman Bu. Tapi kalau misalnya statusnya seperti PPG tadi ya harap berhati-hati gitu kan. Jangan sampai itu dipermasalahkan kan gitu. Tapi kalau untuk diupload di PNM gitu ya untuk itu saya pikir tidak masalah. Oke. Tapi loh yang mereaksikan kepala sekolah ini. Oke. Loh enggak. Kalau ada serba, Pak, boleh enggak ini? Boleh. Ini boleh. Yang saya lihat itu kan action di kelasnya. Untuk masalah administrasi kayak gitu bisa diakali. Karena saya pernah menemukan ada administrasi bagus tapi actionnya enggak nol. Ya enggak nol juga sih Pak. Karena kemeringet. Ya kan ya? Jadi literasi digital di sekolah ini versi saya nih. Versi saya. Jadi literasi digital di sekolah ini status kita itu sebagai individu atau sebagai pendidik. Maka kalau bisa dibedah lebih jauh, maka ekosistem platform teknologi yang mendukung pendidikan dan pembelajaran paling tidak itu ada 3 ini kan. Ini sumber daya sekolah, ini Siplah dan Arkas, ini bendara di situ. Nah, ini ahlinya ini. Kalau suruh masukin, baik ngomong. Apalagi hubungannya dengan angka-angka yang bukan angka miliknya sendiri, guys. Yang kedua ini terkait dengan rapat pendidikan. Kemudian yang ketiga platform guru yang ada kaitannya dengan karir maupun dengan mengajar. Kita lihat satu-satu. Nah ini dasar pengembangan sekolah, ini rapat pendidikan. Jadi rapat pendidikan itu sebenarnya bukan sekedar konsumsi kepala sekolah. Kita semuanya juga harus melihat rapor kita. Bagian mana yang tadi disampaikan kuning, bahkan mungkin ada yang merah di negara mana gitu kan. Itu jangan-jangan kita ikut berkontribusi untuk membuat kuning merah itu dan seterusnya. Bener hijau tapi kok nilainya mipit. Saking mepetnya jadi mipit. Kan gitu. Kan harus ditingkatkan lagi, kan bisa nanti jadi bahan refleksi bersama. Ini apa yang harus kita lakukan? Pak Kak cocok Pak, rapor pendidikan itu. Wong arek ngono kok ngene. Berarti kan ada sesuatu yang salah. Ada kabel yang konslet bisa jadi gitu. Artinya anaknya bagus, ketika garap itu kok hasilnya seperti itu. Bisa jadi ada kontribusi sesuatu yang perlu kita lihat lebih lagi. Kenapa kok hasilnya seperti itu padahal anaknya seperti ini? Nah, missing ini yang seperti ini yang tidak sama dengan aslinya. Ini yang menjadi satu PR bagi kita untuk mitati. Oh ini seperti ini, harusnya seperti ini. Tetapi kok hasilnya seperti ini? Oh krono ini, kan gitu. Ini makanya saya namakan dasar pengembangan sekolah. Terus kemudian ini guru sebagai individu untuk jenjang karir, panjenengan naik tingkat dan sebagainya. Terus kemudian ini sebagai pendidik, ya sebagai pendidik mengawal anak-anak dalam pendidikan atau pembelajaran. Kalau untuk ini kita skip
Tapi tidak ini gampang sebenarnya ya. Pokoknya apa adanya gitu aja gampang. Terus kemudian ini platform rapor pendidikan. Ini beberapa dimensi yang ada di dalam rapor pendidikan, mutu dan relevansi hasil belajar murid. Ini monggo ini makanya apakah hasilnya itu sesuai, terus kemudian di situ ada saran, apakah sarannya itu relevan atau tidak. Kalau relevan, aksi nyata yang bisa kita rancang itu seperti apa. Nah ini pemerataan pendidikan, ini bagiannya pemerintah ya. Kompetensi dan kinerja GTK. Ini kadang ini walaupun ngoreksi bareng, jangan garap-garap ya, dikerjakan bareng-bareng loh nih. Itu kok hasilnya seperti ini? Padahal sudah dikerjakan bersama-sama. Nah ini kan berarti ada yang miss. Ini yang perlu kita cari, kita pitati bersama. Kenapa kok bagian metode pembelajaran ini rendah? Apanya yang kurang? Kan gitu. Karena mohon izin, dulu sebenarnya kalau dari sisi asesor, kalau akreditasi untuk menilai apakah ini pembelajarannya bagus atau tidak, itu semuanya kan di cross check kan memang. Ya, antara kepala sekolah, panjenengan, anak-anak dan murid-murid di cross check kan. Kalau jawabannya kok beda-beda, misalnya begini, kepala sekolahnya ditanya, apakah ada guru yang sering izin? Oh enggak ada, sudah aktif dari jam 7 sampai jam 2, enggak ada yang pulang sama sekali. Ini cross check kan ke panjenengan. Oh ternyata sepakat. Makanya mari rapat. Rapat no. Kok jawabannya ini ya nek ditanya. Lah kok gak mengkondisikan anak-anak? Ahli. Kadang itu fasilitator atau asesor itu punya cara bagaimana mengorek anak-anak walaupun sudah dikondisikan, itu untuk nanti kepolosannya itu akan keluar dengan sendirinya. Loh, mereka itu sebelum datang ke sekolah itu mereka pelatihan baik daring, bahkan sekarang ada luring juga katanya. Loh, seperti itu kan untuk mendeteksi ini. Apakah laporannya itu sesuai dengan kondisi di lapangan? Kan gitu. Misalnya ditanya, ketika ditanya apakah guru gurunya itu sering izin keluar gitu. Oh enggak Pak, karena sudah dibilang. Terus kemudian ditanya, sekarang untuk pelajaran ini sudah nyampe mana? Oh masih bab 1 loh. Sudah bulan kesekian masih bab 1. Kenapa? Karena nggak pernah diajar loh. Caranya melebut terus katakan kan. Gitu. Nah seperti ini. Mutu dan relevansi pembelajaran. Nah, apakah pembelajaran yang dilakukan oleh kita itu relevan dan itu bermutu ataukah tidak bagi anak-anak? Terus kemudian pengelolaan yang inspiratif, transparan dan akuntabel. Itu semuanya itu terbaca dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Dan panjenengan juga mengisi di survei lingkungan belajar. Dan anak-anak juga mengisinya. Maka itu nanti dipadukan menjadi sebuah laporan bahwa raport SDN Superwono itu seperti itu, kan gitu. Nah, maka profil satuan pendidikan bersifat diagnostik digunakan untuk refleksi diri sekolah. Jadi ke depan ketika menerima rapor pendidikan, maka ke depannya kita harus berbuat apa? Apa yang harus kita lakukan? Kalau saya di yayasan itu ditanya, Pak, rapor pendidikan sampean yang paling rendah apa? Bagian apa? Itu nanti akan menentukan kita mau bikin workshop tentang apa, mendatangkan siapa. Itu menjadi acuannya ke sana. Niku masalah nih. Oh ya wes, kita workshop tentang bagaimana menyusun pertanyaan pemantik di awal pembelajaran. Maka
Ini menjadi satu workshop tersendiri terkait dengan pertanyaan pemantik. Ini biasa kita lakukan kalau ini yang kita namakan apa? PMM. Tolak. Kemarin kepala sekolah itu ibu Pak. Ini kan pun 100% ya. Luar biasa. Dan teman-teman itu rata-rata karena tidak saya obrak-obrak kemarin itu. Jadi saya harus mengoreksi 23 teman. 23 teman kemarin itu yang tidak lanjut baru 3 untuk refleksi tidak lanjut, yang lainnya masih belum. Kenapa masih belum? Karena baru minggu kemarin itu saya mengisi komentar saya terkait dengan langkah awal observasi. Dan teman-teman sampai kan nggak bisa kerjakan kalau saya belum kerjakan kan itu. Nah itu. Jadi saya nggak bisa menyalahkan teman-teman yang saya baru gerak. Nah sekarang berani obrak-obrak. Tadi pagi baru saya obrak-obrak. Nama ini yang sudah untuk tidak lanjut monggo dilanjutkan ke refleksi tidak lanjut. Kemudian yang lainnya monggo disegerakan. Kan gitu. Nah obrak-obrak kita sudah selesai rupanya. Sudah 100% kita. Kepala sekolah bangsa insya Allah sudah 100% semua. Ini saya pikir nggak perlu panjang lebar, panjenengan juga sudah melaksanakannya. Tapi yang jelas kita ini memperkenalkan dan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila, terus kemudian guru mendapatkan kejelasan tentang kompetensi dan perkembangan pembelajaran siswanya. Panjenengan bisa eksplorasi di PMM itu. Insya Allah semuanya ada di situ. Dan tadi atau panjenengan ketika buka woro-woro terkait dengan PMM untuk tahun depan, PMM tahun depan di platformnya itu disebutkan bahwa akan lebih sederhana. Bukti RHK itu tidak perlu diupload, infonya gitu. Kemudian kalau sekarang kita mengerjakan PMM itu 1 tahun 2 kali, maka tahun depan cukup sekali. Arahnya lebih ke refleksi. Jadi tidak bukti-bukti yang sertifikat dan sebagainya kelihatannya itu dihapuskan. Woro-woronya seperti itu. Kemudian ini panjenengan pernah memanfaatkan platform assessment siswa di PMM? Ketika NPK, kalau harian belum pernah. Nah, yang seperti ini kita bisa juga tidak hanya mencari soal yang sesuai, tapi juga bisa berbagi soal. Panjenengan punya soal yang bagus, monggo itu bisa dipakai. Platform perangkat ajar, monggo itu bisa dicari. Kemudian seperti ini, panjenengan butuh apa silakan dicari, kemudian bisa diunduh di direvisi di ATM dan seterusnya. Dan ini halal, ya, ini halal. Asal jangan teledor mawon. Yo sekolahnya opo dijekno ning sok ning ndi kan gitu kan. Itu teledor ya. Nah, ini untuk platform guru karir. Pernah panjenengan melakukan pelatihan mandiri tanpa ada waro-waro? Pernah ya? Alhamdulillah. Paling boten pernah. Kalau ada, monggo bisa ditingkatkan sesuai dengan aku kok kepingin iki, monggo dicari. Di situ banyak pelatihan mandiri yang bisa dilakukan. Ada penyakit yang kemarin ada di beberapa teman-teman guru. Apa itu? Booster. Guru sertifikat. Jadi ketika masuk ke fitur pelatihan mandiri, videonya itu di skip, nggak dibaca atau nggak dicepatkan.
Padahal rata-rata kan 7-8 menit gitu kan. Itu langsung seret, langsung mengisi ujian gitu ya, ada tesnya, kemudian ada refleksinya, setelah itu bikin aksi nyata. Jadi seperti itu banyak. Nah, padahal pinginnya itu, insya Allah itu walaupun berapa persen ketika kita melihat YouTube-nya itu, insya Allah banyak hal yang bisa kita petik pelajaran untuk kita praktekkan di sekolah. Insya Allah seperti itu. Karena saya punya orang yayasan itu semangat belajarnya luar biasa. Beliau pensiunan pengawas yang sekarang jadi asesor untuk akreditasi. Dia itu kan nggak bisa akses ke PMM. Saya kasih akun saya. Nah, beliau itu juga mengikuti pelatihan-pelatihan mandiri itu. Terus kemudian semua videonya itu di-download. Terus kemudian beliau baca dan simak atau dengarkan itu ketika longgar, ketika ada di yayasan sambil nonton itu merem-merem, itu telinganya ada sumpelannya gitu kan. Ya ternyata yang mendengarkan kayak gitu. Semangat belajarnya luar biasa. Dia sudah pensiun berarti 60 lebih. Kadang itu saya juga izin. Beliaunya seperti itu luar biasa, tapi ya seperti itu. Ini saya cerita barangkali bisa dijadikan satu tambahan gizi lah untuk keseharian kita. Terus kemudian ini seperti ini kita juga bisa berbagi, tidak hanya menikmati gitu kan. Terus kemudian saya pikir ini wajib ada di HP atau gawai kita gitu. Ada yang belum? Sudah ada semuanya kan gitu. Nah, ini jadi sewaktu-waktu ya Kak, yang berat-berat misalnya di HP kita ada Shopee, ada Lazada, ada Blibli, ada Tokopedia. Beliau menyisakan 1 atau 2 yang lainnya dihapus, digantikan PMN gitu kan. Pak berat Pak, tapi isinya belanjaan tahu pasar Pak isinya. Gitu. Niki manfaat PMN seperti ini saya pikir sudah semuanya dua menambah inspirasi mengajar. Jadi bagi karya dan sebagainya bisa kita ATM. Kompetensi guru meningkat. Panjenengan guru kelas berapa, ingin meningkatkan bagian apa, silakan cari di situ, insya Allah banyak. Kayak ide saat berada di kelas. Ini pelajaran mosok ganti tema, ganti topik, cara ngajarnya sama. Itu harap dihindari. Kalau saya menyampaikan ke teman-teman, kalau kemarin di Kurmer itu ada diferensiasi pembelajaran, minimal kita tidak bisa menyampaikan dalam satu waktu dengan cara yang berbagai macam. Paling tidak ganti tema, ganti topik, ganti judul, ganti acara, ganti strategi pembelajaran, minimal itu. Maka kita bisa ide-idenya dari BMN, menjadikan kelas jadi terasa makin menyenangkan, menyimpan dokumen secara daring. RPP panjenengan bisa diupload di bukti karya. Nanti kalau sudah di ACC, maka itu akan tersimpan di situ. Selama PNM tidak dihapus dari pusatnya, insya Allah masih tersimpan terus di situ. Kita juga bisa melakukan unduhan. Kalau saya punya punya satu catatan di HP yang isinya itu aplikasi-aplikasi atau yang seperti ini, misalnya ini file apa tapi dalam bentuk daring ya, yang tersimpan di drive atau apa gitu. Nanti saya tinggal ngeklik sesuai kebutuhan saya misalnya. Itu bisa dilakukan. Jadi tidak terlalu banyak semuanya dalam bentuk file hard di HP atau di laptop. Itu nanti makin lama kan nanti akan menumpuk dan mengurangi
ya kapasitas laptop atau HP kita. Tapi kalau hanya berupa kata-kata yang sifatnya link yang akan mengantarkan kita kemana gitu, maka itu akan lebih enak. Terus kemudian dalam mengajarkan bisa dimanfaatkan sebagai bahan ajar. Ya tinggal itu tadi seperti panjenengan ya, ketika live kita tampilkan aja PMM terus kemudian ayo kita kerjakan bareng di sini. Itu kan bisa. Nah ini beberapa manfaat PMM. Ini juga literasi digital Ibu Bapak. Terus kemudian ini saya skip dulu. Nah ini yang tadi saya sampaikan. Ini monggo bisa dicoba. Ini kemarin oleh Pak Jo kita dijanjikan dalam tanda kutip untuk bisa belajar bersama terkait dengan Lumi. Karena kata beliau untuk membahas Lumi butuh 3 hari katanya. Terus kemudian kalaupun tidak 3 hari, anak-anak harus diliburkan dari pagi sampai sore. Nah ini kalau tidak salah memang Lumi itu bikinan orang OM. Nah seperti itu. Jadi kita belajar kepada yang sedikit. Nah, saya pikir itu Bu, Pak. Ini tidak harus, tapi kalau panjenengan kerso monggo ini temukan bahan ajar. Ibu Bapak di kurikulum Merdeka kemarin saya sempat debat dengan teman-teman. Itu dalam mindset mereka itu perencanaan pembelajaran itu kalau di kurikulum Merdeka itu harus modul ajar. Kalau saya tidak harus modul ajar, tapi boleh RPP. RPP itu lebih sederhana daripada modul ajar. Bahkan kemarin ketika kurikulum 2013 mau lengser, itu kan ada dawuh kalau RPP itu selayaknya hanya 1 lembar RPP-nya. Tapi kalau lampirannya tetap banyak. Lampirannya itu berupa apa? LK, lembar kerja. Maka tidak perlu beli, panjenengan yang bikin. Ini cita-cita saya itu seperti itu. LK itu bikin sendiri, tapi kita belum bisa. Jadi LK itu bikin sendiri. Lah yang banyak lampirannya begitu, tapi RPP-nya sendiri hanya 1 lembar, yang hanya mencakup 1 pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian langkah pembelajaran. Langkah pembelajaran tidak perlu detail, terutama di bagian pendahuluan. Kan kadang yang pendahuluan guru masuk, memberikan salam, mengajak ini dan itu dan sebagainya. Tulis aja SOP pembelajaran. Panjenengan bersepakat untuk SDN Sumberwono, SOP pembelajaran di awal itu seperti ini. Tinggal dituliskan SOP-nya apa. Loh ini SOP-nya itu ada di tembok, kita tempel misalnya gitu. Maka itu akan meringkas banyak hal. Kemudian langkah pembelajaran juga kita poin-poin yang penting yang kita cantumkan. Kemudian bagian yang terakhir adalah assessment. Yang lain-lainnya itu sunnah, tanpa dicantumkan juga tidak masalah. Pak, medianya, bahannya dan sebagainya, metodenya seperti apa? Tidak usah. Kalaupun tidak ditampilkan juga tidak masalah. Karena di langkah itu sebenarnya sudah mencantumkan media. Kemudian ada yang gagap karena kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila, terus kemudian semua profilnya itu dicantumkan di awal. Profilnya ini, kemudian ada uraiannya, itu menghabiskan lembar. Tidak perlu. Kalau panjenengan bersepakat itu perlu, monggo dipersingkat. Kalau saya menyampaikan ke teman-teman, ya. Cuma kalau di akbar saya tambahi 1 item yang itu seharusnya ada. Apa itu? Cantolan keislaman. Nah ini yang mungkin agak beda. Jadi pelajaran apapun PJOK gitu ya, itu tentang makanan bergizi. Di situ harus
harus ada Quran hadisnya. Kalau Quran hadis nggak ada, kita qaul ulama. Kalau nggak ada ya mungkin kayak mensana in corpore sano misalnya seperti itu. Monggo itu bisa artinya ada nilai-nilai yang ada di situ yang kita fokuskan kepada nilai-nilai keislaman. Quran dan hadisnya itu harus ada. Ini tambahan, jadi 3+. Yang lain-lainnya itu monggo itu sudah. Nah seperti itu. Maka RPP atau modul aja di PMM, kemudian unduh, kemudian revisi, kemudian bagikan. Kalau panjenengan longgar, monggo ini sudah saya buatkan cangkangnya, bisa klik di sini, kemudian bahan ajar yang belum direvisi yang panjenengan temukan di di PMM itu seperti apa, kemudian hasil revisiannya seperti apa. Di situ ada 2 folder, ya. Jadi folder awal itu yang masih orisinil hasil dari PMM, kemudian yang folder yang kedua itu bahan ajar yang sudah revisi. Yang direvisi apa? Monggo disesuaikan dengan sini minimal identitasnya. Ya, identitasnya SDN Sumberwono dan seterusnya. Ini kalau malam banyak kerja. Jangan garap rapat kan? Belum ngerti. Nanti malam mau lakukan hanya ini yang bisa saya sampaikan. Monggo dilanjut kalau ada yang perlu kita diskusikan, kita diskusi. Dari saya Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Siro. Apa yang sudah disampaikan merupakan mungkin ada hal-hal baru yang bisa didapat oleh Bapak Ibu Guru di SDN Sumberwono ini. Kemudian nantinya bisa menginspirasi untuk membuat anak-anak kita bisa belajar dengan baik ke depannya. Dan ilmu yang disampaikan Pak Siro ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Pak Siro atas waktunya, kesediaannya untuk kesekian kali di SDN Sumberwono yang selalu penuh. Saya kira demikian Bapak Ibu yang